Selamat datang di program pembelajaran jarak jauh Prodi Keperawatan Universitas Padjadjaran. Saya, Desi Indrayani, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan uji beda proporsi. Topik hari ini adalah uji non-parametrik untuk chi-square, McNemar, Mann-Whitney, dan Wilcoxon. Setelah menyelesaikan materi hari ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengaplikasikan keempat uji non-parametrik ini. Mari kita mengingat kembali tes non-parametrik dan analognya dengan tes parametrik. Saya berharap dengan melihat tabel ini, Anda dapat membedakan beberapa uji statistik ini. Yang pertama, chi-square adalah statistik non-parametrik yang paling sering dilaporkan dalam penelitian, yang dapat digunakan dengan satu atau lebih grup. Uji ini membandingkan jumlah sebenarnya atau frekuensi di setiap kelompok dengan jumlah yang diharapkan. Chi-square digunakan ketika data bersifat nominal atau kategorikal. Chi-square memiliki asumsi, yaitu data, frekuensi, dan ukuran sampel yang memadai. Penjelasan detailnya dapat dilihat pada slide ini. Asumsi lain chi-square adalah tindakan yang independen satu sama lain dan memiliki dasar teoritis untuk mengkategorikan variabel. Selanjutnya, kita akan membahas uji McNemar. McNemar test dapat digunakan dengan dua ukuran dikotomis pada subjek yang sama. Hal ini digunakan untuk mengukur perubahan. Tes McNemar menggunakan adaptasi rumus chi-square untuk menguji arah perubahan. Hanya ada dua sel yang menyatakan perubahan yang disertakan dalam analisis. Oleh karena itu, df sama dengan 1. Uji berikutnya adalah Mann-Whitney, merupakan uji non-parametrik yang akan kita bahas. Uji yang digunakan adalah untuk menentukan apakah ada hubungan antara dua kelompok ketika satu variabel dikotomis dan variabel yang lainnya setidaknya berskala ordinal. Tes ini dapat digunakan dalam situasi di mana asumsi uji tes independen tidak terpenuhi. Misalnya, ukuran sampel yang kecil, data tidak berdistribusi normal, atau data ordinal. Uji Mann-Whitney menguji hipotesis nol yang menyatakan bahwa distribusi kedua kelompok adalah sama. Hal ini sejalan dengan uji T independen parametrik yang menguji apakah rata-rata kedua kelompok sama. Prosedur menghitung uji Mann-Whitney secara manual dapat dilakukan dengan membuat hipotesis awal dan hipotesis alternatif. Langkah kedua adalah menentukan tingkat signifikansi, yaitu pada angka 0,05 dan nilai kritis pada contoh soal ini, 34. Pada tabel ini Anda dapat melihat hasil hitung skala nyeri pada dua kelompok, kelompok TENS dan kelompok terapi anti nyeri. Langkah berikutnya adalah memastikan semua asumsi pada uji ini terpenuhi. Dan langkah keempat adalah menghitung nilai median dan rentang interkuartil. Masih pada langkah kelima, Anda akan melakukan perhitungan untuk uji ini. Langkah berikutnya, tentukan signifikansi statistik dan didapatkan hasil hitung 8 lebih kecil dari hasil tabel sebesar 34. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis awal ditolak sebagai kesimpulan. Pada slide ini, saya akan menjelaskan prosedur uji Mann-Whitney melalui SPSS. Langkah pertama, masukkan data Anda ke dalam SPSS. Langkah kedua, pilih sistem menu digunakan untuk mengklik analisis, lalu memilih tes non-parametrik dan sampel independen. Langkah berikutnya adalah pada saat kotak munculan pengujian non-parametrik dua sampel yang lebih independen muncul, Anda klik fill atau bidang pindahkan skor nyeri ke dalam kotak test field. Grup variabel kemudian dipilih dan dipindahkan ke slot berlabel grup. Anda harus perhatikan bahwa grup harus diidentifikasi sebagai variabel nominal.
dan skor nyeri sebagai variabel skala di data Anda di jendela. Tampilan data. Grup variabel harus memiliki nominal terdaftar dan pain score atau skala nyeri harus memiliki skala yang ditunjukkan di bawah ukur. Anda klik pengaturan di kotak pop-up, kemudian pilih sesuaikan pengujian, lalu menu Whitney U. Anda klik dan ketik run, hasilnya muncul di jendela keluaran. Selanjutnya kita akan membahas uji cocok Wilcoxon yang merupakan uji non-parametrik yang digunakan untuk menentukan apakah ada hubungan antara dua ukuran berkorelasi dalam variabel yang sama, di mana skala pengukuran variabel tersebut setidaknya berskala ordinal. Hal ini sejalan dengan uji T berpasangan dan dapat digunakan dalam situasi di mana asumsi uji T berpasangan tidak terpenuhi. Misalnya, ukuran sampel kecil, data terdistribusi tidak normal, dan tingkat pengukuran ordinal. Uji pasangan cocok Wilcoxon ini menguji hipotesis nol bahwa median dari dua kelompok yang berhubungan adalah sama. Pada slide berikutnya, saya akan menampilkan bagaimana prosedur ini dilakukan secara manual. Langkah pertama adalah Anda membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan tingkat signifikansi pada alfa sama dengan 0,05 dan nilai kritis pada sampel 10 pasang adalah 8. Langkah ketiga, peneliti harus memastikan semua uji Wilcoxon terpenuhi dan dilanjutkan menghitung nilai median dan interkuartil. Langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan statistik dan didapatkan nilai statistik hitung sebesar 18,5 dan nilai ini lebih besar daripada nilai statistik tabel pada angka 8. Dan tahapan terakhir, kesimpulan dapat ditarik bahwa skor median depresi tidak signifikan berbeda pada kelompok terapi saja dan kelompok terapi plus latihan. Pada slide ini, langkah-langkah tes Wilcoxon dengan menggunakan XPSS. Yang pertama, masukkan data Anda pada software komputer ini. Kemudian langkah selanjutnya, sistem menu digunakan untuk mengklik analisis, lalu pilih pengujian non-parametrik, lalu sampel terkait, kemudian klik pada tab fields di bagian atas kotak pop-up. Pindahkan kedua variabel terapi saja dan terapi latihan ke dalam kotak bidang pengujian. Perhatikan bahwa variabel kotak harus didefinisikan sebagai variabel skala di kotak ukur dalam tampilan variabel. Langkah selanjutnya, pilih uji Wilcoxon dan lanjutkan, maka output SPSS akan terlihat pada angka 0,358 dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol diterima. Kemudian berikut ini adalah referensi yang saya gunakan dalam presentasi hari ini. Demikian paparan penjelasan tentang uji beda proporsi non-parametrik chi-square, McNemar, Mann-Whitney, dan Wilcoxon. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran jarak jauh Prodi Keperawatan Universitas Padjadjaran dengan materi yang lain. Terima kasih.